Yuzarsif yang akan menahan Benyamin di Mesir, segera mempunyai ide agar para saudaranya tidak mencurigainya. Dia kembali mengingat di saat kecil dulu, saat dijadikan budak oleh Bibi Faiha, saat mencuri sabuk dari Nabi Ishak. Hal itu menjadi idenya untuk menahan Benyamin di Mesir. Ketika akan meninggalkan Mesir, datanglah Rudamun bersama dengan para pengawal menghentikan mereka semua. Rudamun mengatakan, jika telah terjadi pencurian di istana bendahara, dan dia menuduh salah satu orang dari Kan'anlah pelakunya. Rudamun menyuruh sang pencuri untuk mengakuinya sekarang, agar masalah ini cepat terselesaikan. Mereka pun menyangkal, jika mereka datang hanya untuk membeli gandum, tidak untuk mencuri. Rudamun lalu menanyakan, jika memang dia menemukan barang curiannya pada mereka, apa hukuman yang layak untuk si pencuri? Rudamun juga menyarankan, jika dia akan memakai hukum yang berlaku di masyarakat Kan'an, yaitu barang siapa yang mencuri barang milik seseorang, maka seseorang itu berhak memperbudaknya selama 4 tahun. Setelah mendengar hukuman itu, Rudamun pun langsung mengecek barang bawaan mereka satu persatu. Ketika sedang diperiksa, penjaga menemukan piala milik Yuzarsif ada di gandum milik Benyamin. Hal itu membuat semua orang Kan'an terkejut. Terlebih lagi Bani Israel yang tak menyangka, jika Benyamin telah mencuri. Benyamin langsung dimarahi oleh kakak-kakaknya, jika dia telah berbuat keterlaluan kepada bendahara Mesir yang telah memperlakukan mereka dengan baik. Tak lama datanglah Yuzarsif, dan menanyakan apakah ini balasan dari kebaikannya kepada mereka semua. Yahuda langsung mengatakan, jika tidak aneh jika Benyamin mencuri, sebab kakaknya juga dulu adalah seorang pencuri sabuk dari kakek mereka saat kecil. Yuzarsif yang mendengarnya malah balik menceramahi mereka, karena hanya Allah lah yang tahu kebenaran tuduhan ini atas saudara mereka. Setelah Benyamin dibawa pergi oleh Yuzarsif, Bani Israel mulai kebingungan, bagaimana mereka akan pulang jika tanpa adanya Benyamin. Lawi lalu mengatakan, jika inilah hal yang dikhawatirkan oleh ayah mereka. Lawi lalu juga sempat marah kepada Yahuda, karena telah mengatakan hal-hal yang tidak-tidak tentang tuduhannya terhadap Yusuf, yang dulu mencuri sabuk dari kakek mereka Nabi Ishak. Lawi sebenarnya tahu jika Bibi Faiha lah yang memakaikan sabuk itu kepada Yusuf. Dan mungkin saja, ada orang lain yang menaruh piala itu di dalam muatan Benyamin, sama seperti apa yang dilakukan oleh Bibi Faiha mereka dulu. Lawi terus memarahi saudara-saudaranya, karena sekelompok anak Nabi telah menuduh saudara mereka mencuri, dan tidak mau bertobat sampai saat ini. Dia lalu mengajak Bani Israel, untuk menghadap kepada Yuzarsif, untuk membawa pulang Benyamin dengan cara apapun. Ketika mereka sampai di istana, Malik dan Mimi Sabu tetap menjalankan rekayasa itu. Seolah-olah kejadian ini memang terjadi, yang membuat Bani Israel percaya, jika memang Benyamin adalah seorang pencuri. Ketika mereka bertemu dengan Yuzarsif, dia mengatakan bahwa Benyamin akan dijadikan budak olehnya sesuai tradisi dari Kan'an. Lawi lalu mengatakan, jika Yuzarsif sudah banyak mempunyai budak, kenapa harus menjadikan Benyamin sebagai budak? Yuzarsif lalu mengungkapkan, jika dia sebenarnya tidak membutuhkan seorang budak, yang dia butuhkan adalah penyesalan orang yang telah berbuat salah, agar orang itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Karena Benyamin belum mengakui kesalahannya, maka dia harus dihukum terlebih dahulu. Yahuda lalu mengungkapkan, jika Benyamin harus bertobat saja, maka masalah akan selesai. Akan tetapi Yuzarsif malah balik mengatakan, jika bertobat tidak akan semudah itu. Karena dia mengenal sekelompok orang yang bersalah, akan tetapi mereka belum bertaubat sampai sekarang. Perkataan itu sontak menyinggung Bani Israel yang juga merasa, bahwa mereka juga belum bertobat sampai saat ini. Mereka pun lalu keluar dari istana sambil merasa kebingungan. Bagaimana mereka akan pulang ke Kan'an tanpa adanya Benyamin? Di sini Lawi mulai sadar, dan jika seharusnya dari dulu mereka semua sudah bertobat saat menzolimi Yusuf. Dan sekarang ditambah lagi mereka kehilangan Benyamin, yang membuatnya merasa bahwa Bani Israel adalah sekelompok orang yang sangat buruk. Lawi juga yang merasa bertanggung jawab atas tidak pulangnya Benyamin. Lawi memutuskan untuk menetap di Mesir, sampai dia membawa pulang Benyamin ke Kan'an. Pada akhirnya Bani Israel dan para warga kembali menuju ke Kan'an, sementara Lawi akan menunggu di sekitar lumbung gandum, agar bisa ditemukan saat mereka semua kembali ke Mesir. Sementara itu, Asenat kembali menemui Zulaikha, dan menyampaikan niatnya agar mau untuk bertemu Yuzarsif yang sudah menunggunya. Asenat juga mengatakan, jika Yuzarsif melakukan itu semua karena mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi Zulaikha, sebelum wajahnya rupawan, dan matanya pulih. Yuzarsif tak akan melakukan sesuatu, tanpa adanya perintah dari Allah. Maka dari itu Asenat terus membujuk, agar Zulaikha mau menerima Yuzarsif karena Allah. Zulaikha pun mengungkapkan, andai hasrat dan geloranya masih seperti dulu, mungkin dia akan langsung menerima Yuzarsif, akan tetapi sekarang dia sudah menemukan cinta sejatinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun itu adalah perintahnya, maka Zulaikha pun harus mematuhi semua perintahnya. Singkat cerita, akhirnya Bani Israel dan para warga sampai di Kan'an, mereka yang telah ditunggu oleh para keluarganya. Saat mereka menemui Nabi Yakub, dia langsung menanyakan kenapa semuanya tiba-tiba terdiam tanpa mengucapkan apapun. Dan para istri juga menanyakan keberadaan Lawi serta Benyamin, yang tak ada dalam rombongan. Yakub pun langsung menyangka jika telah jadi apa-apa kepada kedua anaknya itu. Namun Ruben langsung menjawab, jika Benyamin dan Lawi dalam keadaan baik saja. Hanya saja, ada kejadian yang tidak mereka sangka, yaitu Benyamin mencuri piala dari bandara Mesir, lalu dijadikan budak olehnya selama 4 tahun di Mesir. Sementara Lawi, malu untuk pulang karena dia bertanggung jawab atas Benyamin, dan tak akan pulang ke Kan'an tanpanya. Yakun pun langsung menyangkal perkataan anak-anaknya itu, jika Benyamin telah mencuri. Namun Sam'un mengatakan, jika mereka semua mengatakan hal yang sebenarnya, dan bahkan warga Kan'an sekarang menjadi saksinya. Warga Kan'an langsung mengatakan, bahwa awalnya mereka tidak percaya jika Benyamin telah mencuri barang berharga milik negara Mesir, namun semua itu memang benar adanya. Yakub pun kembali bersedih, karena sekarang dia berpisah dari anaknya lagi. Bahkan setelah Yusuf, sekarang giliran Lawi dan Benyamin. Keesokan harinya, saat sedang mengantarkan makanan, istri Yahuda dikejutkan dengan perubahan mata Yakub yang menjadi putih karena terus menangis. Bani Israel pun segera datang dan menyuruh agar Yakub tidak terus-terusan untuk menangis. Akan tetapi Yakub langsung mengusir mereka semua, dan Yakub akan menyendiri meratapi kesedihannya ketika ia terus menangis. Ketika Yakub sedang meratapi nasibnya, datanglah Jibril, dan langsung mengatakan, siapa yang menciptakan Yusuf dan membesarkannya? Jibril lantas mempertanyakan, kenapa Yakub terus bersedih kehilangan satu anak, padahal dia memiliki 11 anak lainnya. Yakub pun mengatakan, jika Allah yang telah menciptakan Yusuf, dan Yusuf tidak bisa digantikan oleh 11 saudara lainnya, karena Yusuf adalah wali Allah dan juga imam baginya. Jibril langsung mengatakan, jika Allah itu pencemburu, dan tidak ingin Yakub menduakannya walaupun hanya sehari saja. Seketika Yakub pun langsung sadar, jika selama ini dia telah berlebihan meratapi kehilangan Yusuf, dan akan mulai bertaubat kepada Allah. Jibril menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, yang telah mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Allah pun mengembalikan Nabi Ismail, saat Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya di jalan Allah. Perkataan itu langsung membuat Yakub sadar, bahwa dia belum mengorbankan Ismailnya kepada Allah, dan mungkin saja karena itu ia belum bisa bertemu dengan Yusuf sampai saat ini. Mulai dari sekarang, dia bersumpah di hadapan Allah, jika telah merelakan kedua anaknya. Sebelum pergi, Jibril mengatakan jika ini mungkin akan menjadi akhir penderitaan, dan awal kebahagiaan bagi Yakub. Jibril juga menyuruh Yakub untuk menyelidiki kabar Yusuf, serta peristiwa-peristiwa penting di Mesir. Dia pasti akan menemukan secercah harapan di sana. Setelah itu Yakub pun bersujud, dan meminta maaf kepada Allah, karena telah berlebihan mencintai Yusuf dan juga menduakan Allah.